Apa iya negosiasi itu penting? Terus keuntungannya apa aja sih yang bisa kita dapetin dari mahir negosiasi? Kalau kita jago negosiasi, emang bisa diterapin kemana aja? Pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kebanyakan orang. Banyak yang tidak menyadari seberapa penting ilmu negosiasi. Padahal, siapapun dan sejak umur berapapun sebenarnya pernah melakukan negosiasi. Mulai dari seorang anak yang minta dibelikan mainan, hingga perselisihan di dunia politik pun menerapkan praktek negosiasi. Negosiasi terjadi di kehidupan sehari-hari ketika kepentingan seseorang berbenturan dengan kepentingan orang lain. Apalagi dalam dunia pekerjaan maupun dunia bisnis. Dengan negosiasi, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari sebuah kesepakatan dengan mudah. Dengan negosiasi, kita bisa dengan mudah menyelesaikan semua masalah atau konflik. Dengan negosiasi, kita juga bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang ada. Pada video kali ini, kita bakalan sharing gimana caranya dapetin apa yang kita mau dari lawan bicara dengan teknik negosiasi. Teknik ini wajib untuk kita ketahui. Bahkan teknik ini wajib diketahui oleh semua jenis kalangan. Teknik negosiasi ini sangat penting untuk dipelajari. Pasalnya, dengan adanya keterampilan negosiasi, kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain semakin baik. Tidak hanya itu saja, keterampilan ini juga memberikan solusi jangka panjang dan konflik berkepanjangan. Jika kalian tertarik untuk mengetahui apa saja teknik negosiasi yang wajib diketahui, video kali ini akan memberikan penjelasan secara rinci. Tentunya penjelasan ini sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Faktor keberhasilan negosiasi bergantung pada teknik yang dipakai. Berikut ini adalah 5 teknik negosiasi yang perlu kalian pelajari dan kuasai agar bisa mendapatkan apa yang kita mau dari sebuah kesepakatan. 1. Menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kunci terpenting dalam negosiasi. Kemampuan ini adalah seni memasuki hati dengan kalimat smooth dan gestur yang menambah kesan. Hubungan baik juga bisa tercipta ketika menggunakan pertimbangan yang masuk akal dalam bernegosiasi. Seorang negosiator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Karena, jika komunikasi kurang jelas, bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Selain intonasi dan artikulasi, perhatikan juga bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh juga bisa mendukung apa yang sedang kita sampaikan. Jika kita gugup atau bingung, semua itu dapat terlihat jelas oleh lawan bicara kita saat itu. 2. Kenali lawan bicara. Sebelum melakukan negosiasi, ketahuilah target yang ingin dituju termasuk strategi untuk mendapatkannya. Ibarat ketika berdebat dengan keluarga saat ingin memesan pizza, sebelum melakukan negosiasi dengan anggota keluarga yang lain, pastikan bahwa memang ada bagian yang sama yang diperebutkan. Bukan satu pihak mau topping dan pihak lainnya mau pinggiran. Dimana ini bukan sebuah masalah karena hal yang diperebutkan itu berbeda. Pastikan dulu memang benar ada poin penting yang bersinggungan dan kita persis mengetahuinya. Kemudian, kenali dengan baik counterpart dan sentuh dengan hubungan personal yang baik. Tetapi jangan terlalu dipaksakan. Ketahui juga di mana posisi, level, dan kapasitas. Identifikasikan dan persiapkan lebih dahulu pilihan yang mungkin terjadi. 3. Gunakan kecerdasan emosional. Menggunakan kecerdasan emosional menjadi salah satu yang terpenting dari 5 teknik negosiasi. Dengan menggunakan kecerdasan emosional ini, kita akan lebih mudah menunjukkan empati dan rasa nyaman. Tidak hanya itu saja. Menariknya, orang lain akan lebih menyukai dirimu dan dipercaya dapat memberikan solusi yang terbaik. Oleh sebab itu, kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada aktivitas negosiasi. Menggunakan teknik yang satu ini dapat dipastikan kita akan lebih mudah mencapai keberhasilan negosiasi. Teknik ini juga sudah banyak digunakan oleh seseorang yang profesional dalam bernegosiasi. 4. Kemampuan menganalisis masalah dan problem solving. Gak hanya mahir dalam berkomunikasi, seorang negosiator yang efektif harus mampu menganalisa sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari tiap pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas bisa membantu kita untuk mencari solusi terbaik atas masalah tersebut. Setelah melakukan analisis masalah, kita akan mampu mengidentifikasikan isu-isu, ketertarikan pihak yang terlibat, serta tujuan akhirnya. Contoh sederhananya, negosiasi kontrak kerja antara karyawan dengan pemberi kerja. Area masalah dalam negosiasi ini biasanya terkait dengan besarnya kompensasi serta gajian dan bonus. Dengan mengidentifikasi masalah dari sudut pandang kedua belah pihak, keduanya akan mencapai win-win solution yang mana keputusan yang diperoleh menguntungkan kedua belah pihak. 5. Meningkatkan keterampilan mendengar.
Salah satu ciri negosiator yang baik adalah selalu mendengarkan dengan sabar ketika orang lain atau pihak lain yang diajak bernegosiasi sedang bicara. Kita pun bisa mempersilahkan mereka untuk berbicara terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang mereka inginkan, kemudian pikirkan titik tengah dari keinginan tersebut agar tidak saling mengecewakan. Nah, itu dia 5 teknik negosiasi yang harus diketahui semua orang. Pada dasarnya, negosiasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kesepakatan bersama, sangat diperlukan teknik dan taktik negosiasi. Tidak lupa, kita juga diharapkan mempersiapkan segala hal secara matang dan berpegang teguh pada prinsip. Dengan menggunakan 5 teknik negosiasi ini, dapat dipastikan keuntungan dalam negosiasi akan sangat mudah didapatkan. Jadi, mulai sekarang kita tidak perlu bingung lagi untuk melakukan negosiasi. Cukup gunakan 5 teknik negosiasi tersebut, maka kita akan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan.